Halo, selamat datang di Kongkoy TV. Ya, kembali lagi gue bikin video. Kali ini mau ngebahas tentang musim Manchester United ya. Ekspektasi gue gimana sampai akhir musim gitu ya. Apakah musim ini udah berakhir untuk Manchester United atau enggak? Tapi sebelum itu gue pengen ngomongin lagi sedikit tentang golnya Middlesbrough kemarin yang disahkan ya. Yang gue bilang itu handsball ya. Dan biasalah ya kalau misalnya netizen Indonesia kan gitu ya. Misalnya pecinta jus ngomong apa udah pasti dianggap dewa gitu. Udah pasti benar 100% ya. Tapi lu harus pakai otak sedikit itu kalau gue bilang ya. Jelas-jelas itu rule sangat absurd sekali yang baru ya, dimana faktanya adalah lu kalau lihat gambar ini ya, gambar ini 100% handball, nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Ya, lu nggak perlu bilang, oh lu udah baca belum ini peraturan baru. Peraturan baru itu absurd banget. Ya, ini jelas disahkan oleh peraturan baru. Oke, itu gue terima gitu, gue selalu terima. Tapi faktanya adalah kalau peraturan baru membiarkan hal seperti ini adalah sebuah hal yang layak di football, ya lu percaya kata gue deh ya, lu salah dan si pecinta jus juga salah, dan lu percaya kata gue nih, awal musim depan pasti dirubah lagi peraturan handballnya, pasti dirubah lagi 100%, karena nggak se-absurd begini dibiarkan ya, ini udah pasti, ini udah nggak bener gitu loh, peraturannya sama sekali nggak bener ya. Jadi kalau lu membenarkan ya, oh itu bukan handball ya, lu berarti IQ lu tuh jongkok, sorry aja ya, lu IQ lu tuh jongkok ya, karena gimana pun juga you don't see this kind of things gitu loh ya, dibiarkan begitu aja dari awal main bola tercipta sampai sekarang, ini lu nggak melihat begini nih bilang bukan handball ya. Ini jelas-jelas handball. Handball is handball ya, handball is handball ya. Lu pundit tuh harus ngerti gitu ya, harusnya ngerti gitu loh ya. Kalau kayak begini dibiarkan ya, berarti peraturannya pasti bakal berubah. Lo percaya kata gue deh ya, gue bukan pundit, tapi gue pakai otak gue ngeliat ini adalah handball. Kalau disahkan oleh peraturan baru, udah pasti peraturan yang salah dan bakal diganti musim depan. Lo percaya kata gue ya. Kalau lo masih bilang ini handball, ya terserah deh, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Dan kita lihat sebentar ya peraturannya ya. Peraturannya nih ya, jadi peraturan yang baru ini cuma sedikit ya. Kalau gue lihat nih, kalau lama nih seperti ini banyak lah kondisi-kondisinya apa aja gitu kan ya, dan ada di mana tangan aktif ya, tangan aktif mana nih ya, ball touches hand on him is clearly raised above the shoulder ya, which is yang itu orang lakukan, tangannya aktif gitu. Jadi ada beberapa kriteria tangan aktif kalau di peraturan sebelumnya ya. Gue tahu, gue sebelum menulis begitu, gue sebelum memposting ini, gue udah baca gitu peraturannya melalui berita yang ini gitu, gue udah baca ya. Jadi kalau di peraturan yang baru dibilang begini ya, di handball kalau playernya itu dengan sengaja memegang bola. Nah ya, kalau yang peraturan lama kan banyak nih contohnya nih, sengaja memegang bola tuh apa gitu, tangan aktif tuh apa gitu. Tapi di peraturan yang baru cuma satu. For example ya, moving the arm towards the ball, yaitu artinya tangannya bergerak ke arah bola ya. Dimana faktanya, jadi kemarin itu faktanya ya, dia tangannya mungkin nggak bergerak ke arah bola, tangannya lagi begini atau apa, gue nggak tahu ya, atau mungkin aja lagi gerak, gue nggak tahu, tapi dibilang ini nggak gerak ke arah bola, nggak gerak ke arah bola, makanya nggak sengaja ya. Kan absurd banget nih kayak begini ya. Lu pakai otak sedikit, lu bisa mikir, kan absurd banget deh peraturan kayak begini ya. Jadi dari contoh yang nggak disengaja itu ada banyak di peraturan sebelumnya ya. Ini banyak banget lah ya. Kayak misalnya nih tangan sama ya, tangan sama apa, lengannya itu away from the body gitu, outside the body line. Jadi di luar dari body line ya kan. Kalau enggak player sengaja gitu loh ngalangin bola dengan badannya gitu, terus kena tangan gitu kan ya. Terus ya banyak lah tuh, kayak ini tangan dinaikin di atas shoulder segala macem. Jadi low sebelumnya itu lebih bagus sebenarnya ya ketimbang low yang sekarang. Karena yang sekarang cuma kasih contoh cuma satu. Kalau tangannya doang gerakin ke arah bola, baru itu handball. Ya, jadi nggak perlu pundit ngasih tahu lu itu handball atau enggak ya. Lu pikir pakai otak sendiri dan lu lihat sendiri itu adalah handball. Handball is handball ya. Cuma peraturannya aja yang benar-benar bodoh gitu kan, yang kan dibiarkan, oh ya udah ini bukan handball karena tangannya nggak ngarah bola ya. Lu percaya kata gua nih ya, ini pasti bakal dirubah musim depan, pasti. Kalau nggak dirubah, di drop. Kalau nggak ditambahin tuh ya kan, kayak musim lalu ya kan, ditambahin apa sih definisi tangan aktif gitu loh, pasti ditambahin ya, pasti ditambahin, karena ini tolol banget, bener-bener tolol gitu ya. Nah, ini kan contohnya ini mencoreng banget nih, mencoreng banget
nama FA gitu loh. Lu bikin peraturan setolol itu sampai handball, jelas-jelas handball seperti ini dibiarkan sah. Simple, gitu aja. Lu pakai otak, dan lu percaya gue beli taruhan nih, pasti nih peraturan diganti lagi musim depan. Ya, tapi gimana pun juga kita harus hargain ada peraturan seperti ini ya. Karena ya kalian tahu sendiri lah pas awalnya mulai VAR 2 tahun yang lalu lah, 2 atau 3 tahun yang lalu, itu kan di-abuse banget, bener nggak? Ya kan? Artinya apa? Ya, winger-winger attacker pada pinter lah, bener nggak? Oh, di dalam kotak penalti, gue tendang aja itu bola ke tangannya lawan, ya kan? Terutama di Serie A tuh sering banget. Gue tendang aja ke tangannya lawan, bener nggak? Biar penalti, ya kan? Makanya ada peraturan handball, apa aja gitu loh, bener nggak? Ya kan? Makanya ada peraturan seperti itu. Dan lu percaya kata gue, nih kalau nggak dirubah peraturan ini nih, peraturan tolol seperti ini, yang dibikin sama orang tolol, dan dipercaya sama orang tolol juga kalau itu bukan handball, ini pasti bakal di-abuse banget. Bakal di-abuse. Yang tangan gue nggak gerak ke arah bola, lihat aja di VAR. Gampang kan? Gampang kan, bener nggak? Tangan gue nggak gerak ke arah bola, lihat aja di VAR. Contohnya cuma satu. Ya kan? Contoh kalau nggak sengaja, contoh sengaja megang handball itu cuma satu. Ya kalau tangan lu gerak ke arah bola. Ya kan? Bener nggak? Gampang banget itu di-abuse. Ya, oh kalau nggak tangan gue gerak ke belakang aja gitu kan, bener nggak? Gerak ke belakang. Ya pasti tengah kena bola, tangan gue gerak ke belakang nih, nggak ke arah bola. Bukan handball. Ya, ada otak tuh buat mikir loh, bener. Ada otak buat mikir. Ya, itu handball ya handball, bener nggak? Ya, jadi gue yakin banget ya, buat para Jus FC, pecinta Jus, tahun depan nih pasti bakal berubah. Ya, karena ini terlalu gampang untuk di-abuse. Terlalu gampang untuk hal-hal tolol seperti ini yang 100% handball itu dibiarkan. Ya, lu percaya kata gua ya, percaya kata gua, pasti bakal dirubah. Oke, udah gua nggak mau ngomongin lagi soal handball karena ya karena cukup banyak diskusinya ya gitu ya. Jadi gua bilang gini ya, ini disahkan tapi ini nggak benar. Ya, gua ngomong gitu aja. This is not right. Ya, ini nggak benar sama sekali kalau ini disahkan. Ya, kalau lu merasa bangga, oh iya bener nih dari peraturan banget, ya lu pakai otak sedikit lah, dan lu percaya kata gue sekali lagi, ini peraturan tolol dan bakal dirubah musim depan. Lu percaya kata gue. Kalau nggak dirubah ditambah bla bla bla. Contohnya ditambah itu masuk akal. Ya, yang dari Bird itu kayak gimana atau gimana ya. Jadi masuk akal. Ya, tapi ini this is handball man. Handball is handball ya. Oke, gue ngomongin tentang ini ya. Jadi jujur sedih banget ya kita keluar dari FA Cup. Ya, dan kalian tahu lah, gue lebih pengen kita menang champion, tapi gimana punya kalau kita ada FA Cup, ada champion itu, dan juga liga udah kelar lah, itu masih ada fighting spiritnya lah untuk kita gitu loh, benar nggak? Untuk ya, kalau namanya keluar dari sebuah kompetisi kan pasti kan sebuah pukulan yang besar banget untuk tim, ya gimana pun juga ya, walaupun FA Cup ya, tetap aja gitu loh, ya kan, tetap aja. Ya sebuah pukulan berat lah. Kita sebagai fans juga lumayan gitu kan. Aduh gila, bener nggak? Kayaknya nggak hoki banget gitu kemarin, bener nggak? Ya udah striker pada mandul ya kan, Ronaldo, Bruno kosong nggak bisa gol, bener nggak? Dan Rashford, aduh beberapa kali tinggal one on one nggak bisa ngegolin. Tambah lagi insiden seperti itu ya, insiden tolol seperti itu ya, golnya si Boro. Jadi dan oh ya sorry ya, itu kalian juga kalau baca ya, itu ya si bosnya Boro bilang sendiri loh, gue pikir itu handball, tapi enggak ya, beruntung lah, mau gimana ya. Jadi pertanyaannya cuma satu sih setelah ini gitu ya, ya gimana dengan musimnya Manchester United sekarang gitu loh, ya kan, gimana? Kalau gue sih jujur, gue masih optimis ya, gue masih harus optimis ya, dan kita Manchester United harus optimis ya, walaupun haters bilang lu ngarep lah menangin champion, tetap aja men, kita udah pernah menang treble ya, kita udah menang treble, oke lah itu beberapa puluh tahun yang lalu, tapi sebagai fans yang dari dulu udah nonton finalnya champion itu, bener nggak kita udah menangin treble, ya kita pasti harus percaya kita bisa menangin treble, karena kita itu against all odds loh, benar nggak? Lawan Munchen tuh against all odds waktu itu ya kan. Jadi itu kalau gue bilang sih apa ya, menangin champion tuh bukan hal yang nggak mungkin untuk Manchester United ya. Any year menurut gue itu bukannya hal yang nggak mungkin. Oke, kita bukan Manchester United di under Sir Alex lagi, tapi tetap ya DNA kita adalah kita champion gitu loh. Ya itu udah nggak perlu diragukan lagi. Ya we are still the biggest club gitu loh in Premier League kalau gue bilang ya.
Jadi gue sih masih ada harapan. Ya, kenapa juga gue pengen ulas balik lah ya sebelum international break. Gue inget banget ya kita mulai ada perubahan permainannya pas setelah lawan Wolf ya lawan Aston Villa nih dua ini itu udah mendingan banget dalam arti pressingannya udah mulai jalan, fighting spiritnya udah mulai naik ya. Jadi kita nggak main kayak olebol lagi lah, sorry aja ya, bukan nggak kayak olebol lagi gitu loh, udah mulai nggak kayak olebol lagi. Cuman problem utamanya adalah sebelum international break bahwa kita itu attacking movementnya masih katro ya, masih jelek gitu ya. Kita bisa lihat nih lah dua game terakhir lawan West Ham, anggapnya lawan West Ham kita menang 1-0 ya, kita 18 shot 3 on target ya, 18 shot 3 on target. Nah, sebelumnya lagi lawan siapa nih, ntar ya gue buka dulu, lawan Brentford. Nah, kita menang 1-3 ya, tapi lihat shotnya 13, on targetnya 5 ya. Lihat seberapa katronya itu, benar nggak? Ya. Lihat lagi siapa nih lawan Aston Villa deh, boleh deh kita lihat nih. Ya, 13, 6 on target. Ya, sama. Jadi kita benar-benar attacking movementnya tuh jelek banget itu loh. Ya. Dan FA Cup juga nih, di FA Cup yang dimana kita menang, ada nggak? Oh, nggak ada statistiknya di sini ya, sorry yang nggak ada statistiknya karena FA Cup. Jadi kalau gue melihat kita udah ada improvement dari segi gameplay ya, bahkan lawan Middlesbrough pun gue kecewa ya, apalagi sayang banget ya pemain bintang berkualitas kayak Ronaldo sama Bruno segala macam itu nggak bisa nyetak gol sama sekali ya, asli mandul banget main tuh. Tapi gameplay kita nggak jelek. Ya, gue udah bilang gameplay sebenarnya nggak jelek. Ya, fighting spirit ada, pressingan juga ada. Ya, oke, babak kedua kelihatannya kita udah sedikit longgar dalam pertahanan, tapi counter attack kita pun juga sangat berbahaya. Ya, gue udah bilang juga kemarin di review beberapa kali di menit 50-an tuh ya kita ada 3 kali chance counter attack di mana harusnya kita bisa ngegolin. Karena itu ya Ronaldo one on one lah, benar nggak, si Rashford one on one lah, tapi nggak bisa ngegolin. Ya itu menit 53, 54, 55 kalau nggak salah. Jadi gue sih masih ada harapan jujur aja sih ya. Jelas Champions League nggak bakal mudah ya, nggak bakal mudah dan ketemunya juga kayak kita lawan ketemunya Atletico, benar nggak ya. Nah mereka pun juga cukup disiplin dan rapi loh, bukannya nggak di Simeone kan ya terkenal seperti itu. Tapi gue masih ada harapan gitu. Jujur aja gue masih ada harapan. Ingat kita lawan Middlesbrough ya, walaupun coba Middlesbrough, tapi attacking movement kita cuma jalan ya. Jadi nggak cuma pressingannya doang sama energi yang bagus, tapi lumayan jalan attacking movement. Lihat shotnya 30, on target 9, gol cuma 1 ya. Itu kan masalah situ. Finishingnya ancur-ancuran. Gol cuma 1 ya. Jadi walaupun gue kecewa ya, walaupun gue ada perasaan yang ragu juga nih, ini tim bisa nggak nih? Ya udah ada Ronaldo kok mental juara nggak keluar sih gitu kan, masa kalah lawan Boro ya kan. Tapi Ronaldo sendiri juga melempar kemarin. Jadi di luar dari semua keraguan itu, gue melihat permainan kita udah sangat improve ya. Lawan Boro itu aja kita bisa meng-create gitu banyak chances ya. Jadi gue bilang sih kita layak menang gitu ya. Sayang aja gitu kita punya attacker mainnya jelek. Menurut gue sih kita masih bisa ya. Nanti lawan Brentford cuma 13 doang shotnya, benar nggak? Ini lawan Boro 30, 9 on target, yang gol cuma 1 ya. Lu bisa bayangin gitu. Jadi very unlucky ya lawan Boro. Ya gue sih masih positif ya, terserah kalian fans MU aliran Jus FC yang bilang kita ngarep atau apa ya, atau cuman nggak ngarepin kita menang apa-apa di musim ini, terserah ya. Tapi gue sebagai fans MU, DNA kita adalah champion, DNA-nya kita adalah juara ya, gue bakal masih percaya gitu. Selama kita masih di champion, gue bakal masih percaya ya. Seandainya kita keluar ya udah kita keluar ya, seandainya kita menang ya kita menang gitu kan, menang. Jadi tapi sebelum kita keluar, gue bakal tetap berharap itu kita bisa menangin champion, itu aja sih ya. Kalau Premier League ya udah kelar lah, udah selesai ya. Champion gue masih berharap ya, sorry aja, selama kita masih di champion masih bisa banget kita juara ya, karena kita adalah klub juara ya, kita Manchester United, itu ingat ya, itu yang kalian harus ingat di DNA kita ya. Dan nextnya lawan Burnley, Southampton, Brighton dan Leeds ya. Gue berharap sih 4 pertandingan ini kita semakin mantap ya. Semoga aja ya lawan Boro ini nggak bikin kita tunduk kepala ya, pemain kita tunduk kepala. Semoga aja lawan Boro ini
menjadikan pivotal gitu loh ya. Kalau kita ini sebenarnya bisa ya, kita ini sebenarnya bisa ya. Sayangnya aja emang lagi suwe aja gitu loh ya. Lagi suwe banget itu loh kemarin lawan Boro. Ya, nggak gampang, udah pasti nggak gampang ya Atletico. Tapi gue yakin kita masih punya, kita tuh kualitasnya tuh bagus gitu loh, baik pemain. Ya kualitas itu tuh bagus, ya kan. Cuma yang namanya bola ya kalau lagi suwe ya suwe, benar kak. Ya lawan Boro benar kan. Jadi kalau kalian kita bilang, oh lawan Boro aja full tim aja kalah gitu kan ya, lawan tim Katroy kalah gitu kan ya. Gimana mau lawan Atletico? Ya terserah deh gitu kan ya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa deh sama Jus FC gitu. Tapi gue sebagai fans MU, gue masih yakin banget, masih percaya kalau kita bisa juara. Itu aja sih yang gue ngomong ya, juara champion ya, bukan juara Premier League. Premier League mah udah ke laut, udah susah. Ya itu aja sih yang gue bisa ngomong. Semoga aja bisa positif 4 match ke depan ya. Nextnya lawan Burnley ya hari Rabu. Semoga aja bisa positif lah, itu aja yang gue bisa ngomong. Kalau kita bisa positif di 4 match ke depan lawan Atletico, gue yakin kita bisa dapat poin bagus, dapat juara lah, bukan juara, bisa menang lah gitu loh, dapat bukan poin sih, udah bukan grup ya, jadi bisa dapat hasil yang bagus lah ya. Jadi lawan Atletico dulu, terus baru lawan MU ya nanti ya di kandang MU di leg kedua. Jadi gue yakin banget lah gitu loh. Selama 4 game ini kita menunjukkan performa yang seperti lawan Middlesbrough, tapi dengan kualitas finishing yang lebih bagus. Gue yakin sekali lawan Atletico di kandang Atletico nanti di game pertama kita bisa menang. Ya cuma pertanyaannya ini cuma satu, ya bisa nggak nih kita bangkit lagi? Ya dari keluar FA Cup ya itu sebuah pukulan yang cukup besar, apalagi kita mainnya nggak jelek. Bisa nggak kita bangkit lagi? Itu pertanyaannya. Ya, dan gue sih berharap kita bisa. Jadi kita bisa keep the dream ya, keep mimpi menangin champion itu masih bisa hidup gitu loh. Ya, masih bisa hidup. Oke, gue udahin dulu ya video kali ini ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.